Ada seorang pemilik brand besar pernah berkata seperti ini. Apa yang membuat masyarakat di dunia berlomba membeli aparel dari Amerika? Jawabannya satu, originalitas. This is Swellcast Highlights, a recap video of every 4 episodes from Swellcast. Still brought to you by Danan DNA. Beberapa sumber seperti Paradise, Urbane, SCH, dan FYC menegaskan hal yang sama. Originalitas adalah hal terpenting dalam membuat sebuah brand clothing. Rico dari Urbane berani menegaskan bahwa Urbane adalah clothing yang pemiliknya hidup dari jalanan. Karena itulah, Rico mengatakan Urbane adalah clothing streetwear. Rico mempunyai banyak definisi tentang streetwear yang dia pegang secara ketat untuk mendefinisikan produk-produknya. Definisi streetwear memang punya banyak versi. Iya, persepsinya beda-beda. Tapi menurut gue punya setidaknya menurut gue yang ideal. Oh iya. Attitude-nya. Kan ada kata-kata jalanannya lo, jangan dilupain lo. Iya. Clothing streetwear menurut Bobby The Hundreds adalah clothing alternatif yang membantu anak jalanan membeli pakaian dengan harga murah. Ketika harga sudah 500.000, apakah itu masih sebuah brand streetwear? Selain itu, Rico menyarankan agar pemilik clothing menjadi orang yang terdepan dalam mengembangkan bisnisnya. Kalau ada orang yang paling memahami clothingmu, pastilah kamu sendiri. FYC pun demikian. Ucai menjelaskan bahwa skateboard adalah dunianya semenjak dia SMA. Semenjak dahulu pun Ucai merupakan penggemar Mascom yang kini mendirikan streetwear bernama SCH. Tidak aneh jika dirinya dan Rahmat, partnernya Ucai di FYC, sekarang mendirikan produk yang berbau skateboard. Punya sejarah tahun 97-an lah. Iya. Kalau guru lagi nerangin gitu, dosen atau pas sudah kuliah juga gitu, gue suka gambar-gambar sepatu skate. Oh, gambar sepatu berarti ya, bukan gambar pemandangan, Jay. Dikasih nama sepatunya itu nama band gue dulu sebelum Rocket tuh New Kicks on the Board. Oke. Tendangan baru di papan. Oke. Kan itu skate banget. Iya. Emang udah gitu karakternya. Iya. Dengan kecintaannya pada skateboard, Ucai rajin melakukan detailing produk-produknya. Tidak mudah membuat sebuah sepatu skateboard, karena selain tampilan, kualitas pun harus dijaga. Adit dari Paradise juga bergelut di bidang clothing dengan mencontoh originalitas dan dedikasi clothing luar. Dia banyak menceritakan clothing-clothing yang menjadi acuan produknya, di mana ownernya adalah motor terdepannya. Dari mulai mengawasi produksi hingga jaga toko adalah salah satu aktivitas owner di beberapa clothing luar. Adit lebih memikirkan tentang konsep sebuah clothing yang sesuai dengan dirinya dan mempertahankannya dibandingkan mengejar sales tanpa memperhatikan originalitas karakter. Jadi kalau misalkan emang ternyata trennya nggak di situ, it's okay lah. Gue balik lagi ke pemahaman awal lagi yang emang gue bikin ini karena emang gue mau bikin ini. Gitu. Di dunia aparel, otentisitas dan originalitas adalah harga mati. Itulah alasan mengapa perusahaan pakaian surfing, skateboarding hingga motor terpusat di Amerika. Semua itu adalah budaya Amerika yang dibungkus dalam bentuk produk dan didistribusikannya. Akan terasa aneh apabila kita membeli produk pakaian surfing buatan India atau Vietnam, walaupun produk itu berkualitas baik dan murah, karena kita tahu bahwa surfing bukanlah budaya asli negara-negara tersebut. Mungkin butuh dokumenter fashion Indonesia yang mampu mengangkat dunia fashion negeri ini. Ada satu fotografer jalanan di New York, namanya Bill Cunningham. Semenjak muda, dia DO dari Harvard karena ingin memotret cara berpakaian masyarakat New York. Bertahun-tahun dia mengabadikan orang-orang yang lewat di jalanan itu. Ketika dia lanjut usia, dia dijuluki sebagai monumen saksi perkembangan fashion dunia. Tanpa disangka, orang-orang di jalanan New York yang dahulu dia foto ternyata menjelma menjadi ikon fashion dunia. Dia memotret Madonna muda yang sedang melintas di jalan tanpa tahu nantinya si objek akan menjadi ikon musik pop dunia. Bill juga memotret Nyonya Kennedy muda tanpa tahu dia nantinya menjadi wanita elegan Amerika. Bill lebih tertarik pada fashion dibandingkan selebritas. Dia memotret 50 tahun kehidupan jalanan fashion New York. Seandainya di Indonesia ada fotografer yang mendokumentasikan perkembangan fashion Indonesia belasan tahun yang lalu, mungkin kita akan melihat Ucai bermain skateboard, Rico nongkrong di pinggir jalan, Adit yang masih cupu di Bogor, atau anak-anak SCH yang masih bermain skateboard di Taman Lalu Lintas Bandung. Salah satu bukti originalitas adalah dokumentasi. Itulah mengapa Swell mencoba mendokumentasikannya untuk para pelaku fashion. Untuk sebuah originalitas dan nilai agar para penikmat fashion tahu fashion apa yang sedang mereka gunakan.